Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan Anda menganiaya diri di dalam 4 bulan ini. Kita perlu ketahui, Allah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Allah menghiasi Rasul SAW dengan 4 bulan dan dengan 4 orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Allah menghiasi 12 bulan ini dengan 4 bulan ini tadi, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Satu yang kita duduk pada saat ini yang masih bulan hari 12, malam 12 pada saat ini. Makanya ujung daripada ayat ini Allah berfirman, "Fala tadribu fihinna anfusakum." Jangan Anda menganiaya diri di dalam 4 bulan ini. Maksudnya apa? Ketika orang beramal soleh, dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Ketika orang berbuat durhaka, dilipat gandakan ganjaran dosanya oleh Allah. Makanya kan banyak kemuliaan di bulan ini. Di bulan Rajab ini ada kemuliaan yang kadang orang tak tahu. Sehingga masjid-masjid yang tidak ada pengajian itu sama dengan hari-hari biasa dan bulan-bulan biasa. Atau masjid ada pengajian cuma tidak dilaksanakan. Apa di antaranya? Di bulan Rajab ini min awal, dari hari pertama, minggu malam Senin yang kemarin, yaitu kita membaca habis sholat subuh dan habis sholat isya. Insya Allah baca sini. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Ini bulan Rajab aja ya. Lainnya tidak ada. Dan Rasul tidak pernah mengkhususkan doa di dalam 12 bulan Syawal. Tidak pernah Rasul. Setelahnya Jumadil Akhir, Jumadil Ula, Rasul tidak pernah doa khusus tuh ya. Cuma di bulan ini Rasul doa dalam 3 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah minta, Rasul SAW minta diberkahi. Apa itu? Diberkahi umurnya, diberkahi kesehatannya. Kenapa? Ada orang kadang-kadang mendapatkan bulan Ramadan, bulan Rajab separuh atau masih 13 hari dia pulang ke rahmatullah. Kadang-kadang ada orang mendapatkan awal Sya'ban pulang ke rahmatullah. Karena umur kan bukan milik kita, milik Allah. Dan tidak ada SMS atau telegram sebelumnya. Siap tak siap, tidak ada urusan. Yang penting jatah umur kamu buat apa? Yes. Jatah umur. Kemudian Rasul minta diberkahi kesehatannya. Minta cocok 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini setatnya kita beribadah. Katanya ulama, kalau orang itu bulan Rajab ini malas ibadahnya, Anda lihat nanti bulan Sya'ban pasti dia tambah malas. Ramadan tambah malas. Ramadannya bagaimana tambah malasnya? Cari tarawih yang paling cepat. Cari tarawih yang paling cepat. Yang paling cepat ya itu yang paling ramai. Yang agak suwe, lama, sepi. Tidak tahu itu bulan Ramadan, bulan agung, bulan yang mulia, diturunkan dalam Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, belum tentu tahun depan dia mendapatkan lagi bulan Ramadan. Makanya Nabi kan minta doa dan memberikan doa khusus di bulan Rajab ini. Karena Rajab itu 3 huruf ya, Rob, Jim, Ba.
rahmatullah. Jim jurmun, dosanya manusia. Ba birullah, kebaikan Allah. Satu, perbuatan dosa manusia diambil dengan dua sifat mulianya Allah. Makanya Anda lihat bulan Rajab ini karena dilipat gandakan ganjarannya, tidak sama dengan yang lain. Dan Allah sebut dengan Asyhurul Hurum, bulan yang agung, bulan yang mulia. Kenapa keagungan ini bulan? Kenapa dilipat gandakan ganjaran manusia? Seperti kita ngaji pada saat ini dilipat gandakan ya. Duduknya kita dilipat gandakan oleh Allah. Kita ngaji. Man kana fi talabil ilmi kana jannatu fi talabil. Itu hadis Rasul. Siapa orang yang menuntut ilmu berarti dia dicari oleh surga. Bukan kita nyari surga loh ya. Kita dicari oleh surga. Kalau surga sudah nyari kita, pastilah kita akan diarahkan oleh Allah kepada seluruh kebaikan. Dan perlu diketahui caranya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu bukan sekedar pakai tasbih itu sudah diminta ya. Ada caranya. Kalau orang memakai cara ini dapat 2. Kalau tidak pakai cara ini dapat 1. Diampuni dosanya cuma 70 tahun aja. Ba'dal isya sama ba'dal subuh. Ada kitabnya. Ini yang ada nasnya ada kitab. Ba'dal subuh sama ba'dal isya. Berarti dosa kita 140 tahun. 14 kali 3 berapa? 42. 4.200 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Semuanya. Kenapa? Karena kita umat marhumah, umat yang dikasih sayangi oleh Allah. Umat-umat yang lain tidak dapat ini, kecuali kita umatnya Nabi Muhammad. Karena janji Nabi, saya tidak rela satu umatku ada di neraka. Dengan janji Allah dalam Al-Quran, fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-Quran yang janji itu, kalam Allah. Wahai Muhammad, nanti yaumul qiyamah kamu tak kasih sampai kamu puas. Makanya kita dikasih amalan sedikit dapat melebur berapa ribu dosa. Makanya orang yang membaca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau katanya Wahab bin Munabbih dalam kitabnya, siapa orang yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sambil ngangkat tangan begini ya. Jadi baca juga bukan tasbih toh, bacanya begini sambil diangkat tangan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Biar imamnya yang hitung. Itu boleh kita baca jamaah atau kita baca rumah sendiri-sendiri, cuma pakai diangkat tangan kita. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pakai diangkat tangannya, dikasih 2 orang. Itu katanya Wahab bin Munabbih. Yang pertama, diampuni dosanya 70 tahun. Yang kedua, orang yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sambil mengangkat tangan, Allah haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah. Ojo amin to lho. Praktek. Lek amin to kabeh bisa amin. Bapak tahunya itu. Jadi ada Ja'far turun dibilangin imam. Terus dia bilang tasbih. Kita kadang imamnya gini, pegang tasbih sambil begini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sambil angkat tangan. Yang lain yang ikut langsung angkat tangan 2. Katanya Wahab bin Munabbih, Allah haramkan jasadnya orang itu dari api nerakanya Allah. Ini kan kita enak dengan baca. Kalau kita ini loh tidak baca itu, kita ini setahun
Ini sekarang ini semua yang di sini. Dan yang mendengarkan umurnya bertambah. Umurnya bertambah. Nah kalau kita ini tahu kita pasti punya dosa sama Allah. Kita mau mengistighfari dosa kita berapa ribu? Berapa ribu kita mau mengistighfari dosa kita? Dan kita tidak bakal mampu. Kalau betul istighfar habis sholat 1.000, 2.000, tidak mampu. Di sini aja Pak. Khusus dalam jangka 1 bulan. 1 bulan. Anda baca sahabat tidak ada manfaatnya. Walaupun pakai ngangkat tangan, tidak ada manfaatnya. Yang manfaatnya cuma diampuni 70 kali toh. Wis. Tidak ada 70 tahun. Ya dapat 70 biasa. Kata Imam Ali, orang itu tahu dirinya bakal binasa dengan dosa. Cuma dia tidak tahu kharat makhraj. Solusinya adalah istighfar. Dan istighfaruna ada yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita ini masih butuh diistighfari lagi. Makanya ini bulan Muharram, bulan Rajab. Makanya kenapa di bulan Rajab ini di mana-mana, tidak di pondok pesantren, tidak di kota-kota yang lainnya, mesti baca kitab Bukhari. Itu dikatakan oleh ulama, kenapa di bulan Rajab ini? Karena kita di bulan lainnya, dikhususkan bulan Rajab aja. Katanya ulama, karena di bulan Rajab ini orang membaca kitab Bukhari sudah kemuliaan. Hadisnya Rasulullah SAW. Yang kedua, karena di bulan ini dilipat gandakan amal soleh. Kalau kita tanya, Ustadz, kenapa sih di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini kita harus membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Kenapa? Karena Allah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrullah. Rajab syahrullah. Segala sesuatu kalau disandarkan sama Allah pasti mulia. Segala sesuatu mulia. Kalau disandarkan dengan Allah pasti mulia. Contohnya rumah disandarkan dengan namanya Allah, pasti rumah itu mulia. Binatang disandarkan dengan namanya Allah, pasti binatang itu mulia. Seseorang disandarkan dengan namanya Allah, pasti orang itu mulia. Bulan disandarkan dengan namanya Allah, pasti bulan itu mulia. Adapun tempat yang disandarkan dengan namanya Allah, Baitullah Ka'bah. Beda Anda salat di sini, itu lingkur la imam, la ijanan 1. Kalau di Ka'bah 100.000, imaman 27 kali 100.000. Yang jadi masalah bukan orang yang sholatnya, yang jadi masalah adalah tempatnya. Makanya kadang-kadang ibadah itu katanya ulama dilipat gandakan oleh Allah gara-gara apa? Tempatnya. Kadang-kadang ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah gara-gara timingnya, waktunya. Adapun ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah gara-gara tempatnya, Baitullah Ka'bah. Siapa punya sholat di situ dapat 100.000. Yang kedua, kadang-kadang ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah gara-gara waktunya. Kapan itu? Nanti bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, yang katanya Rasulullah SAW, beliau bersabda,
carilah di Asyurul Awakhir, 10 yang terakhir. Mulai malam, biasa orang nyari mulai 17 sampai malam 29. Kenapa? Di malam ganjil itu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau orang ngaji sama dengan dia mengaji 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau dia berzikir 83 tahun lebih 4 bulan. Yang jadi masalah bukan orangnya, bukan tempatnya, dimanapun. Yang jadi masalah adalah waktunya. Saat itu aja. Makanya kalau orang itu mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, sudah bangga. Karena apa? 83 tahun kali 10 berapa? Sedangkan 4 bulannya 83 tahun kali 10 berapa? 830. Umur kita ini 50. Di sini itu semuanya. Sudah betul pulang. Hidup ini jatah Allah. Sudah betul Rasul meninggal umur berapa? 63. Batas terakhir, seperti kalau kita ujian, katanya dosennya kamu tak kasih waktu 1 jam, soalnya 1000. Cukup tak cukup ya terserah kamu. Cuma bagi yang belajar mudah, bagi yang tidak belajar kesulitan. Begitu juga hidup, waktu 70 tahun, kalau maksimal buat ibadah aman, dapat kapan? Husnul khotimah. Kan kuburan hanya 2 tempat aja. Kalau tidak rawdhun min riyadil jannah, kalau tidak menjadi itu apa? Ghufran nira. Kalau tidak menjadi taman daripada taman surga Allah, dia akan menjadi lubangnya jahanam. Itu prosesnya menurut hidup kita di dunia. Bagaimana memaksimalkan umur ini tadi? Ya begitulah ujian. Ujiannya dia rajin belajar. Berapa? 1000, 1 jam, aman. Oh saya sudah siap kok. Dia tinggal nulis saja, tidak sampai 1 jam insya Allah selesai. Hidup dia maksimalkan buat ibadah, matinya yang tersenyum. Loh iya tak? Anda lihat orang-orang soleh, matinya tersenyum. Kenapa? Dia maksimalkan untuk ibadah. Sebaliknya, ya sebaliknya. Karena umur kita ini berpengaruh besar untuk kehidupan kita di alam barzakh. Umur kita ini loh ya, di dunia ini punya pengaruh besar untuk kehidupan kita di alam barzakh. Siapa orang yang mengisi umurnya dengan kebaikan, ya kuburannya menjadi lubang dari jannah. Kalau umurnya tidak memaksimalkan untuk ibadah, ya suul khotimah. Makanya mari kita jadi masuk dalam hadisnya Rasul. Khairun nas man tala umru wa hasuna amal. Orang yang paling baik itu di mata Allah, siapa itu? Man tala umru. Tambah tua umur, tambah akeh amal soleh. Tambah tua umur, tambah banyak amal soleh. Wa syarrun nas man tala umru wa sa'a amalu. Orang yang paling busuk, paling jelek di mata Allah, sudah tua, gak sadar tua. Sudah tua, gak sadar tua. Itu orang paling busuk. Kita kembali lagi kepada tempat tadi. Tempat yang disandarkan dengan namanya Allah, pasti tempat itu mempunyai kemuliaan, yaitu Baitullah Ka'bah. Yang kedua, binatang.
disandarkan dengan namanya Allah, binatang itu pasti punya keistimewaan. Apa binatang yang disandarkan dengan namanya Allah? Ontanya Nabi Allah Soleh. Itu tidak ada bapak dan ibunya, muncul dari batu besar di samping kuburannya Nabi Allah Hud alaihissalam. Anda kalau lihat fotonya Nabi Allah Hud, lihat ada batu besar, dari situ katanya ulama muncul itu ontanya Nabi Allah Soleh. Makanya nanti ontanya Nabi Allah Soleh masuk ke dalam surganya Allah. Juga namlanya Nabi Allah Sulaiman, nama semutnya Nabi Allah Sulaiman, layah timanakum Sulaiman wa junuduh. Mari masuk katanya kepalanya. Kalau enggak kita bakal injek-injek sama Sulaiman dan pasukannya. Itu semua nanti masuk surganya Allah. Karena apa? Allah sebut dalam Al-Quran, hadiah wa. Ini untanya Allah buat Anda. Jangan diganggu. Dibunuh sama orang Bani Israel. Ontanya Nabi Allah Soleh. Pas hari Rebu, Allah mengatakan sama orang Bani Israel, "Lu kamu bunuh ini onta." Tidak apa-apa. Allah mengatakan sama orang Bani Israel, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Pas dibunuh hari Rebu, ontanya Nabi Allah Soleh. Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tak turunkan adab. Dibunuh 3 hari setelah dia membunuh, setelah mereka membunuh ontanya Nabi Allah Soleh, Minggu diturunkan adab oleh Allah. Kemudian Nabi Allah Soleh meninggal dunia, diganti oleh Allah. Karena orang Bani Israel itu kalau tak cocok sama nabinya dibunuh. Seperti Nabi itu mengalami rencana pembunuhan sampai 4 kali di Nabi Muhammad. Mau dibunuh itu 4 kali Nabi lolos. Kenapa? Yang jaga Allah. Karena Jibril itu turun sama Nabi Ibrahim 10 kali, sama Musa cuma 4 kali. Sama Nabi Isa cuma 2 kali. Sama Nabi Muhammad itu Jibril turun 28.000 kali. 28.000 kali. Naik turunnya Jibril itu kepada Nabi Muhammad lebih cepat daripada kedipan mata. Jadi satset langsung. Yang kita tahu kan Nabi Muhammad ketika dikasih dirham itu ya sejenis sampir. Cuma kalau dirham di tangan itu mulai sini sampai sini. Ini namanya dirham. Kalau di kantak, kalau di kambing itu namanya sampir. Itu nanti masukkan. Itu yang umum. Diracun diberi racun dengan orang Yahudi, namanya Zainab binti Harith. Cuma ujung-ujungnya masuk Islam itu orang. Ujung-ujungnya masuk Islam. Zainab binti Harith mau dimakan, Abdullah Rawaha sudah makan dulu sebelum Nabi. Abdullah bin Rawaha waktu itu dia ikut sama rombongannya Nabi. Nabi belum makan, Abdullah bin Rawaha sudah makan. Mati dia sahabat mati. Abdullah bin Rawaha ketika makan Nabi, anak masuk ya Rasulullah, aku dikasih racun ya Rasulullah. Dipanggil orang perempuan tadi, Zainab sini, ini kamu kasih racun. Iya wahai Muhammad. Kenapa? Kalau kamu raja pasti mati. Cuma kalau kamu nabi, la salatullahu bika. Kalau kamu nabi, ini bakal kamu dari selamatkan oleh Allah dari daging racun. Nabi tersenyum. Langsung Nabi mengatakan sama sahabatnya semuanya, kulu bismillah, makan dengan nama Allah. Dimakan semuanya, tidak apa-apa. Abdullah bin Rawaha, Zainab binti Harith, akhirnya itu ujung-ujungnya masuk Islam. Ketika mereka
kejadian seperti itu, nah itu dia sadar, tobat, masuk Islam di tangannya Rasul. 4 kali Nabi SAW. Yang kedua di Bani Mustalik. Karena orang-orang Yahudi tidak terima sama Rasul. Cuma Allah tetap selamatkan. Ketika Nabi diundang sama orang Bani Mustalik, ya Muhammad, kita punya masalah, tolong